Shalom House of Grace, kita bersyukur, sangat bersuka cita pada minggu ini, minggu yang penuh dengan kasih anugerah Tuhan. Kita boleh menerima kasih-Nya secara cuma-cuma di dalam kehidupan kita, amin. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih anugerah-Mu Tuhan yang sampai detik ini Tuhan boleh kami rasakan Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan punya Allah yang seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang luar biasa, yang selalu menuntun kami ke jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, kasih anugerah-Mu, damai sejahtera-Mu Tuhan senantiasa melingkupi setiap kami. Haleluya, 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 amin. Sama-sama kita angkat pujian ini.
Jesus be the center of your church. From Every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Shalom semuanya, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dengan tema dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus sebagai meterai dan jaminan bagi orang percaya. Obed 9 juta. Slide-nya Lewi. Udah ya? Oke, sudah. Baik. Yes, udah. Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus sebagai meterai dan jaminan bagi orang percaya. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita
sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi saudara yang terkasih, di dalam Kristus, syaratnya adalah di dalam Kristus, hanya orang yang telah berada di dalam Kristus dimeteraikan, disahkan, dan memiliki garansi, jaminan dalam kekekalan yang tidak dapat dibatalkan oleh apapun dan oleh siapapun. Hidup orang percaya adalah hidup di dalam Kristus. Slide berikutnya, Lewi. Paulus berkata kepada jemaat di Efesus bahwa di dalam Kristus mereka telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Jadi kita garis bawahi firman kebenaran. Firman kebenaran adalah Tuhan sendiri. Dialah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi bukan sekedar firman Tuhan dengan pengertian, pemahaman seperti yang diketahui atau ditafsirkan oleh orang-orang agamawi. Jadi firman kebenaran ini adalah kebenaran yang mutlak yang telah kita terima. Itulah Injil, keselamatan, kabar baik. Keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus dalam karyanya di kayu salib adalah satu kali untuk selamanya. Ya, ini harus tegas. Keselamatan yang dikerjakan Kristus lewat karya di kayu salib itu satu kali untuk selamanya. Tidak bisa diganggu-gugat. Dan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada orang percaya adalah tetap atau permanen. Keselamatan yang kita sudah terima adalah tetap atau permanen. Dengan kata lain, bahwa keselamatan tidak bisa hilang. Ya, apapun pendapat orang, keselamatan tidak bisa hilang. Kenapa? Mengapa keselamatan tidak bisa hilang? Karena Roh Kudus yang memeteraikan dan menjamin keselamatan orang yang telah lahir baru atau orang percaya. Jadi itu bukan tergantung usaha, kekuatan, upaya manusia, pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan secara agamawi sehingga kita memperoleh atau menjaga, memelihara keselamatan itu. Tidak. Kenapa keselamatan tidak bisa hilang? Alkitab mengatakan karena memang Roh Kudus yang mensahkan, memeteraikan. Itu sah, legalnya resmi. Itu dunia juga mengakui ada meterai, zaman perjanjian lama ada meterai oleh cincin raja. Jadi apa yang sudah dimeteraikan, ya harus terjadi. Demikian Roh Kudus yang sudah memeteraikan setiap orang percaya. Sehingga keselamatan kita tidak bisa hilang. Karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus ini sempurna bagi saudara dan saya. Selanjutnya, Allah sendiri yang merencanakan dan menentukan dalam kekekalan, Allah dalam diri Yesus Kristus mengerjakannya di kayu salib, dan Allah sendiri yaitu Roh Kudus mensahkan dan memeteraikan sekaligus yang menjadi penjamin akan keselamatan orang percaya. Seperti pujian tadi, Allah Tritunggal, Allah di dalam pribadi Kristus menyelesaikannya dengan sempurna kayu salib. Allah di dalam pribadi Roh Kudus mensahkan apa yang sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus dan menjamin, menggaransi sampai selama-lamanya hingga masa kekekalan. Orang agamawi berikutnya, bahwa orang agamawi yang mengajarkan bahwa kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan upaya kita, dengan ritual-ritual agama, dengan doa, dengan pengorbanan, dengan pelayanan, dan sebagainya. Ya, supaya keselamatan kita tidak hilang, supaya keselamatan kita terpelihara. Ini salah sama sekali. Justru ketika kita melakukan semua itu, berdoa, beribadah, melayani, berbuat kasih, karena memang kasih Tuhan sudah tinggal di dalam kita. Itu adalah buah dari keselamatan. Jadi, keselamatan yang dikerjakan itulah mengeluarkan buah keselamatan dari kehidupan kita. Dan buah keselamatan itu hasilnya dari keselamatan itu sendiri. Dan keselamatan itu bukan usaha kita, tapi memang pemberian anugerah dari Tuhan Yesus Kristus.
Justru kalau ada orang menganggap bahwa dia punya andil, punya kontribusi di dalam keselamatan, itu adalah sebuah penghinaan akan karya Kristus. Itu bukan soal rendah hati, tapi justru penghinaan. Jadi yang dapat kita lakukan adalah mengucap syukur untuk keselamatan yang Tuhan telah berikan, yang sudah disahkan, dimeteraikan, dan dijamin oleh Roh Kudus bagi orang percaya. Poin yang pertama daripada tema kita pada hari ini adalah, kapankah seseorang dimeteraikan dengan Roh Kudus? Itu slide berikutnya, Larry. Kapankah seseorang dimeteraikan dengan Roh Kudus? Ketika orang itu percaya. Jadi bukan ketika dia dibaptis, ketika menjadi orang Kristen atau apalah gitu ya. Tapi ketika seseorang percaya, lahir baru, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, pada saat itulah orang itu telah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Seperti yang dikatakan di dalam Efesus 1 ayat 13 tadi, boleh saya ulang kembali untuk menegaskan kepada kita. Di dalam Dia, di dalam Kristus, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ketika kita percaya, kita berpindah dari diri kita kepada Kristus. Kita sudah ada di dalam Kristus dan tidak ada yang bisa menarik kita keluar dari Kristus. Itu harus jelas. Tidak ada yang bisa. Walau diri kita sendiri pun tidak bisa menyangkali itu lagi karena Roh Kudus sudah di dalam kita yang terus menuntun dan menolong kita. Ketika kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka saat itu jugalah Roh Kudus telah tinggal di dalam kita dan sekaligus memeteraikan kita sebagai milik Allah. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi adalah hidup di dalam iman kepada Anak Allah, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan nyawanya untuk aku, yang telah memeteraikan lewat Roh Kudusnya untuk selama-lamanya. Roma 8 ayat 16 berkata, Roh itu bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi ini bukanlah kekuatan kita, tapi memang Roh Kudus sendiri yang bersaksi, yang memberi kesaksian bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Bukan ngaku-ngaku, mungkin banyak orang Kristen ngaku dia sebagai anak Tuhan. Tapi adakah pengakuan dari Tuhan? Pengakuan dari Tuhan itu disaksikan oleh Roh Kudus bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, dapatkah Roh Kudus keluar meninggalkan orang yang telah dimeteraikan Roh Kudus itu? Roh Kudus sudah memeteraikan. Terus karena dia berdosa, gagal, jatuh, lalu Roh Kudus meninggalkan dia. Nah, ini kekeliruan. Karena memang Daud pernah berdoa, janganlah ambil rohmu daripadaku. Seolah-olah bahwa Roh Kudus itu datang dan pergi. Kau datang dan pergi. Roh Kudus tidak datang dan pergi, tapi tinggal selama-lamanya. Tapi ada perbedaannya. Di dalam perjanjian lama, bahwa Roh Kudus tidak tinggal di dalam seseorang. Tetapi Roh Kudus hanya ada di atas seseorang. Saul contohnya. Roh Kudus ada di atas dia ketika dia diurapi sebagai raja. Tetapi Roh Kudus, Roh Tuhan, maksud saya Roh Tuhan, bisa undur dari seseorang di dalam perjanjian lama. Tetapi di dalam perjanjian baru, setelah karya sempurna dari Yesus Kristus, Roh Kudus telah tinggal di dalam setiap orang yang percaya. Jadi tidak keluar ketika kita bersalah, ketika kita menyimpang, dia pergi, tidak. Dia tetap ada di sana. Untuk apa Roh Kudus ada di sana? Karena memang dia selamanya di situ dan dia menuntun kita di dalam seluruh kebenarannya. Kenapa Roh Kudus tidak bisa meninggalkan kita? Karena ia tidak dapat menyangkal dirinya. Ya, Roh Kudus tidak dapat menyangkal dirinya. 2 Timotius 2 ayat 3 setia. Petrus menyangkal Yesus, tapi ketika karena dia memang sudah mengalami Kristus dalam hidupnya,
Setelah dia tahu bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Yesus berkata, bukan manusia mengatakan kepada malaikat Bapakku bahwa Petrus benar-benar sudah milik Kristus. Dan sekalipun dia menyangkal, Petrus berbalik di dalam kasih Tuhan. Ya, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi Tuhan tetap setia terhadap semua ketetapannya. Manusialah yang berubah-ubah. Kadang tidak komitmen. Tapi Tuhan setia terhadap ketetapannya. Maka dalam hal ini, ketika kita percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, maka itu sekali untuk selamanya. Sama seperti keselamatan kita dikerjakan sekali untuk selamanya. Roh Kudus juga memeteraikan kita satu kali untuk selamanya. Kita dikuduskan juga satu kali untuk selamanya. Tidak ada pekerjaan yang berulang-ulang seperti yang dilakukan oleh para imam-imam di Perjanjian Lama. Kenapa orang melakukan seperti itu? Karena mereka mix. Belum murni memahami kebenaran Kristus dalam hidup mereka, belum mendapatkan pewahyuan yang benar. Sehingga mereka campur semuanya, baik sistem Perjanjian Lama, sistem hukum Taurat, maupun dengan kasih karunia. Kemudian selanjutnya, kenapa Roh Kudus tidak bisa meninggalkan orang yang telah dimeteraikan? Karena kasihnya menjadi pengikat yang tak terpisahkan. Luar biasa. Kasihnya, dan kasihnya. Kita tahu bahwa salah satu DNA kita adalah kasih dalam pelayanan ini. Luar biasa ya. Walaupun banyak tema-tema yang bagus, penginjilan, doa, kesetiaan, dan lain-lain, tapi kasih adalah mencakup segalanya. Semua sudah di dalam. Karena kasih bukanlah sebuah tema lagi, tapi kasih adalah Tuhan sendiri. Kasih bukan hanya sifatnya, tapi Tuhan itu, pribadi Tuhan itu adalah kasih. Roma 8 ayat 35. Bagaimana Paulus menjelaskan kepada jemaat di Roma. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Apapun. COVID-19, krisis ekonomi, penganiayaan, apakah yang dapat memisahkan kita? Masih banyak mungkin yang bisa diisi kelanjutan dari pertanyaan demi pertanyaan, sesuai dengan situasi dan kesulitan keadaan yang dialami oleh manusia dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Tetapi kasih Tuhan menjawab semuanya itu. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Itu sebabnya Roh Kudus tidak mungkin bisa meninggalkan seseorang yang telah dimeteraikan. Ini adalah kekeliruan pengajaran orang-orang agamawi. Kita memang terbatas mengasihi Tuhan. Kita terbatas mengasihi Tuhan. Tetapi Tuhan memiliki kasih yang tidak terbatas. Bahkan dia mengasihi kita tanpa syarat. Itu bedanya. Memang kita terbatas. Kita sadari itu. Tapi Tuhan tidak terbatas dan dia mengasihi kita tanpa syarat. Selanjutnya, kenapa Roh Kudus tidak bisa meninggalkan saudara dan saya setelah kita dimeteraikan sebagai anak milik kepunyaannya adalah tidak ada yang dapat membatalkan kesetiaan Allah. Luar biasa. Roma 3 ayat 3-4. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Ini luar biasa ya. Sangat dahsyat ini. Bahasa yang disampaikan oleh Paulus ini. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Siapa? Ya mereka yang sudah percaya ini. Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Tidak, sekali-kali tidak. Jadi apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan? Dia setia terhadap ketetapannya. Dan tidak ada yang dapat membatalkan kesetiaan Allah. Kasih setianya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Itu adalah satu masa kekekalan yang tidak bisa dapat diukur. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Terkadang kita tidak setia. Bahkan kita gagal.
kita menyimpang dari kebenaran firman yang sudah kita tahu. Tapi Roh Kudus tidak pernah undur dari kita. Dia tetap tinggal bersama dengan kita. Dia tetap tinggal ada di dalam kita. Minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang pelajaran dari Sodom. Di sana ada Lot, keponakan dari Abraham. Lot itu sebenarnya sudah menerima kasih Bapa ya, seperti Abraham. Tapi dia terkontaminasi dengan keinginan dunia ini. Sehingga dia memilih lembah Yordan, kenikmatan dunia yang sementara. Lalu kawin campur dengan orang yang ada di Sodom. Dan melahirkan 2 anak gadis. Dan ketika Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada Sodom, lihat, saya diberkati ketika disampaikan oleh Pastor Hongki minggu yang lalu, bahwa ternyata ini, Tuhan tidak bisa membatalkan kasih-Nya kepada Lot ini. Lot sebagai orang yang sudah mempercayakan kasih Tuhan, walaupun dia tersiksa di Sodom itu akibat pilihannya dengan orang-orang yang tidak mengenal dan tidak menghormati Tuhan di sana. Tapi Tuhan membuktikan bahwa kasih-Nya itu tidak pernah gagal. Sehingga Lot dibawa keluar dari Sodom dan Gomora dengan kedua putrinya. Itu luar biasa. Walaupun meterai dari Roh Kudus seperti yang kita alami belum ada pada dia, tapi meterai kasih Tuhan sudah ada pada dia. Itu yang saya tangkap. Jadi keadaan apapun, ya sebenarnya itu bukanlah suatu hal yang bagus yang dilakukan oleh Lot untuk tinggal di Sodom. Tetapi itu pilihan manusia. Dan konsekuensinya dia sudah terima. Berbeda dengan istri Lot. Istri Lot sekalipun mungkin sudah disampaikan tentang kasih Bapa, tentang Allah yang disembah oleh Abraham. Tapi ya istrinya hanya mendengar. Mungkin sudah mulai mengetahui, tapi tidak sampai dalam titik menerima. Sehingga di tengah perjalanan istri Lot gagal, ya. Jadi memang dia belum pernah menerima kasih Tuhan. Kemudian yang ketiga nih. Dapatkah orang yang telah dimeteraikan menghujat Roh Kudus? Yes. Apakah orang yang sudah dimeteraikan itu bisa menghujat Roh Kudus? Jawabannya tidak. Markus 3:29, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ya ini gimana ya? Kok ada dosa kekal? Ya kalau namanya kekal berarti tidak bisa diubah ya. Namanya kekal nggak bisa diubah. Kematian kekal, hidup yang kekal. Terus kok ada dosa kekal? Bukankah Yesus Kristus sudah mengampuni semua dosa kita? Bukankah Yesus sudah membasuh, menyucikan, menghapus semua dosa kita di kayu salib? Satu kali itu selamanya? Ya, benar, sudah. Tapi dosa ketidakpercayaan itu adalah pribadi masing-masing. Ya. Nanti kan kita lebih jauh. Karena kalau untuk dosa ketidakpercayaan sekalipun sudah mendengar dan melihat banyak tanda-tanda, itu nanti yang akan kita lihat di Ibrani untuk meminta bahwa Yesus harus disalibkan kedua kali. Roh Kudus tidak bisa menghujat dirinya sendiri. Ya. Roh Kudus tidak bisa menghujat dirinya sendiri. Karena dia adalah Allah. Kalau dia menghujat dirinya, dia menghujat Allah. Roh Kudus memuliakan Bapa. Jadi tidak bisa bertentangan. Roh Kudus memuliakan Bapa. Dan Roh Kudus menjadi saksi mengenai fakta bahwa Yesus datang dalam rupa daging, dalam rupa manusia. Bapa juga bersaksi, inilah anak yang kukasihi. Jadi ketiganya itu saling mendukung. Tidak bisa menghujat dirinya sendiri. Atau menghujat ke pribadi dari pribadi Allah Tritunggal itu. Jadi jelas bahwa orang yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus lahir baru tidak mungkin menghujat Roh Kudus atau lucut keselamatannya dengan tidak percaya lagi sama Kristus. 1 Yohanes 4 ayat 2 selanjutnya. Demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Itu dia Roh Allah.
Bahwa Yesus sudah datang sebagai manusia, Yesus sudah datang sebagai juru selamat, Yesus sudah mati di kayu salib untuk menggantikan kita, Yesus sudah menggenapi seluruh hukum Taurat, Yesus sudah menggenapi seluruh kitab nabi-nabi, Yesus sudah menggenapi semua tuntutan-tuntutan yang tidak dapat dilakukan oleh manusia dengan cara dan usaha dan bayaran apapun. Itulah tandanya bahwa kita sudah memiliki Roh Kudus. Itulah tandanya bahwa orang itu sudah dimeteraikan, disahkan, dijamin oleh Roh Kudus. Artinya, tidak ada orang yang kepadanya diberikan Roh Kudus dapat berbicara dengan roh menghujat Allah. Jadi orang yang sudah dimeteraikan, menerima Roh Kudus, sudah lahir baru, tidak bisa menghujat Roh Kudus. Jika seseorang menghujat Roh Kudus, itu berarti roh yang dia miliki bukanlah Roh Kudus, yang berarti belum selamatkan. Jadi bukan dari roh Tuhan, tapi dari roh-roh duniawi, dari roh-roh agamawi, dari penguasa-penguasa, penghulu-penghulu gelap di dunia ini, yang menyangkal, yang tidak mempercayai akan karya kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, apakah dosa yang tidak terampuni? Sesuai dengan Markus 3:29 tadi, hujat kepada manusia masih diampuni, tapi pada Roh Kudus tidak, ya. Pak Hongki juga sering mengatakan bahwa kadang-kadang kita juga bisa menyangkal Yesus loh dengan ketidakpercayaan, dengan keraguan kita, dengan situasi yang sulit, lalu kita bertanya, apakah Tuhan ini mengasihi saya? Apakah Tuhan menjauh dosa saya? Sebenarnya kita sudah menyangkal. Tapi Tuhan tidak pernah menyangkal kita setelah kita menjadi miliknya. Terus apakah dosa yang tidak terampuni? Apakah itu berlaku bagi anak-anak Tuhan? Orang-orang sudah lahir baru? Apakah ini berlaku? Nah, ini yang menjadi kabur bagi orang-orang agamawi, Kristen yang belum benar-benar murni mengenal kebenaran firman. Nah, ini dia. Hari ini dia percaya selamat, ketika dia nanti melakukan kesalahan, ya hilang lagi. Aku harus minta ampun dosa, kalau aku lupa minta ampun dosa, berarti keselamatan saya hilang. Berarti dosa saya nggak diampuni. Dosa saya hanya diampuni ketika saya minta ampun. No. Bahkan ketika saudara lahir baru pun bukan karena kita minta ampun maka diampuni. Bukankah Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa? Jadi dosa kita diampuni sebenarnya bukan tergantung karena pengakuan, tapi karena percaya kita kepada Tuhan bahwa Dia sudah menyelamatkan kita. Karena kalau dipaparkan semua banyak yang tidak kita ingat itu semua. Tapi Tuhan, aku tidak mengingat dosa mereka lagi. Ya. Sebagian besar pertanyaan ini ditanyakan oleh mereka yang belum memiliki kewahyuan sepenuhnya akan sifat sejati Bapa. Jadi kalau ada, aduh dosa aku diampuni enggak ya? Dia udah begini berarti udah hilang keselamatannya. Ini karena belum mendapat kewahyuan tentang sifat sejati Bapa. Apa itu sifat sejati Bapa? Yesus secara akurat menggambarkan sifat Bapa ketika ia menceritakan perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya, sudah jelas, sudah kita dengarkan khotbah ini di House of Grace berapa kali diterangkan dengan versi yang berbeda, tapi tujuannya sama tentang kasih Bapa. Bahwa kedua anak ini, sulung dan bungsu sama-sama saja tidak hidup seperti apa yang diinginkan oleh bapaknya. Tapi yang kita lihat, sifat sejati Bapa adalah bahwa Bapa tetap mengasihi anak yang sulung, yang berusaha dengan perbuatannya mencari perkenanan Bapa. Dan Bapa tetap mengasihi anak yang bungsu, yang tidak menghargai kasih dan pemberian Bapa, justru menjual hartanya dan pergi meninggalkan bapaknya dan berpoya-poya. Tetapi inilah orang yang telah dimeteraikan menjadi milik Bapa. Sekali anak akan selamanya jadi anak. Bahwa anak pasti kembali kepada Bapa. Bagaimanapun caranya, Tuhan punya cara mengejar setiap orang yang sudah menjadi miliknya dengan kasihnya. Akan kembali. Tidak ada kata terlambat. Tapi pastikan bahwa sudah lahir baru, sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Meskipun orang-orang percaya setuju bahwa kita diselamatkan melalui iman, namun masih ada orang berpikir bahwa mereka akan mengalami penolakan hukuman dari Tuhan, penolakan dan hukuman dari Tuhan kalau gagal menampilkan yang terbaik.
Makanya orang-orang agamawi ciri-cirinya selalu menampilkan yang terbaik. Tapi mohon maaf, kadang-kadang yang ditampilkan itu hanya casingnya saja, luarnya, tapi di dalam tidak. Dan Yesus yang mengatakan, bukan saya, kepada orang Farisi, kepada ahli Taurat, engkau seperti kuburan yang dilabur putih, bersih kelihatan di luar, tapi di dalam penuh dengan tulang belulang, penuh dengan kedurjanaan, penuh dengan kelaliman. Itu dia. Tapi kalau anak-anak Tuhan, itu dari dalam memancar keluar. Itu yang asli. Tidak bisa dibohongi. Karena di dalam adalah Kristus, maka pribadi Kristus yang akan tampil, yang bisa dilihat oleh sekeliling kita. Dan Paulus mengatakan itu dengan bahasa bahwa kita adalah kitab Kristus. Injil Kristus yang dapat dibaca setiap orang. Ya. Jadi ini adalah bagi orang-orang agamawi, saudara yang terkasih. Kemudian siapakah yang menghujat Roh Kudus kalau seperti itu? Jadi dosa tidak ada pula menghujat Roh Kudus. Dan siapakah yang menghujat Roh Kudus ini? Ini bukan saudara, bukan saya. Bukanlah orang-orang percaya. Bukanlah orang-orang yang sudah lahir baru. Bukanlah orang-orang yang sudah dimeteraikan. Kita harus bedakan dengan jelas. Sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, tidak akan dipengaruhi. Ya, Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Firman Tuhan berkata, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian. Sehingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Pastor Hongki katakan ini minggu yang lalu tentang istri Lot. Sudah melihat kasih Tuhan. Ketika malaikat diutus datang ke rumah Lot. Untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di sana. Tapi mereka yang menolak. Istri Lot sudah melihat mukjizat loh. Bahwa orang-orang Sodom yang mencoba melakukan kejahatan kepada kedua malaikat ini dibutakan. Sudah melihat mukjizat. Sudah melihat karunia Tuhan. Bahkan sudah dibawa lari keluar. Tapi lihat. Dia gagal. Kenapa? Karena memang belum menerima. Inilah orang-orang yang sudah mendengar kabar baik, yang sudah masuk dalam persekutuan orang percaya, bahkan mungkin sudah punya kesaksian atau ambil bagian di dalam pelayanan. Tapi mereka belum mengalami pribadi Kristus. Jadi orang seperti ini yang memang tidak bisa diampuni karena dia nggak percaya pada karya Kristus, dia masih mencari. Masih ada nggak yang lebih baik? Masih ada nggak yang lebih sempurna? Yang bisa menyelamatkan saya? Ya tidak ada lagi. Jadi orang ini, menurut kata Paulus, bahwa kalau memang dia harus mencari lagi, tidak ada solusi, hanya Kristus. Kalau belum dia percaya dengan karya Kristus, berarti Kristus harus disalibkan lagi. Itu menghina korban. Kristus menghina anak Allah. Tidak mungkin dilakukan. Tapi luar biasa, bahwa kita tahu kasih Tuhan itu bagi semua orang. Apakah Tuhan membenci orang Sodom dan Gomora? Tidak. Apakah Tuhan membenci orang-orang ateis? Sama sekali tidak. Sebagaimana Tuhan mengasihi kita yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, dijamin disahkan, kasih yang sama dari Bapa, kasih itu juga bagi mereka. Pada kesempatan ini adalah menjadi tugas kita, ya. Tugas maksudnya bukan menjadi sesuatu yang menjadi beban, yang merasa kita bersalah ketika tidak melakukan, tapi tugas ini dengan sukacita kita akan lakukan, memberitakan kabar baik ini kepada orang-orang di luar sana, supaya mereka tidak ada seperti istri Lot ini yang sudah mengalami melihat kasih Tuhan, melihat mujizat Tuhan seperti orang-orang di Kapernaum, seperti zaman Yesus membuat mujizat-mujizat, namun mereka tidak percaya. Walaupun mereka sudah melihat keajaiban-keajaiban namun tidak percaya.
Dan ada juga memang sama sekali belum pernah mendengar. Karena setiap orang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka berseru kalau mereka tidak percaya? Bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka tidak pernah mendengar? Bagaimana mereka dapat mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Terus siapa memberitakan? Kita, keluarga besar House of Grace. Keselamatan ini bukan hanya untuk kita. Meterai ini adalah untuk semua manusia. Kesabaran Tuhan menanti supaya semua orang berbalik dan bertobat. Karena dia tidak mendaki seorang pun binasa, tapi supaya semua orang berbalik dan bertobat. Hanya satu dosa yang tidak bisa diampuni. Kadang kita berpikir dosa kejahatan, membunuh, berzina, LGBT, apalagi lah perampokan, tapi dosa yang tidak terampuni yang satu, tidak percaya, menolak. Dan untuk itu Yesus tidak bisa mati lagi. Roh Kudus terus bekerja bagi seseorang, menginsapkan dunia ini supaya mereka percaya kepada Tuhan. Dan saya percaya lewat pemberitaan kita banyak orang akan dimenangkan. Walaupun suasana begini, pasti orang-orang akan datang kepada Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Jadi orang-orang yang menghujat Roh Kudus adalah orang-orang yang telah diterangi hatinya oleh Roh Kudus, sehingga bagi dia sudah jelas bahwa bahwa Yesus adalah Mesias dan Juru Selamat. Telah melihat mujizat dan masuk dalam persekutuan orang percaya, tapi dengan sengaja tetap menolaknya. Kesimpulannya adalah, pertama, Roh Kudus adalah meterai dan jaminan bagi orang percaya. Ya. Jadi bukan kita yang pegang keselamatan kita, Yesus yang pegang, Bapa yang pegang, tangan kita dipegang, dan Roh Kudus meteraikan, sah, dijamin, digaransi. Tidak ada keraguan lagi, ya. Ya, kesimpulan pertama, Roh Kudus adalah meterai dan jaminan bagi orang percaya. Slide berikutnya, Lewi. Yang kedua, Roh Kudus tinggal tetap atau permanen dalam diri orang percaya. Jangan diragukan lagi. Apapun pengajaran-pengajaran yang kita dengarkan, jangan mau digeser dari keyakinan yang murni ini. Bahwa Roh Kudus itu tinggal tetap dan permanen di dalam diri orang percaya. Orang agamawi tidak mempercayai ini. Orang agamawi tidak mengaku itu. Roh Kudus bisa datang dan pergi, tergantung dia, tergantung kondisi kita. Ketika saya dalam kondisi benar, Roh Kudus berdiam. Ketika saya kondisi buruk, Roh Kudus akan meninggalkan saya karena dia kudus. Padahal kita sudah dikuduskan, bukan dengan perbuatan kita. Ketiga, tidak ada yang bisa membatalkan keselamatan kita. Luar biasa. Saya pun tidak bisa. Walaupun saya tidak setia, namun dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bersyukurlah, banggalah, punya Bapa yang sangat setia. Dan kesetiaan Bapa yang telah tinggal di dalam kita, itu akan berbuah dan bertumbuh. Menghasilkan kita orang-orang setia. Yang berikutnya, semua dosa kita telah diampuni dan dihapuskan satu kali untuk selama-lamanya. Dosa masa lalu, dosa sekarang, dan dosa yang akan datang. Apapun kata orang di luar sana, itu adalah kebenaran yang mutlak bagi saudara dan saya. Jadi kita tidak fokus kepada dosa kegagalan, fokuslah kepada Kristus. Semakin banyak dosa, semakin banyak anugerah yang menutupi dosa itu. Semakin banyak anugerah yang menutupi dosa itu, semakin kita terhindar dari dosa dan hidup di dalam kasih karunia Tuhan yang limpah-limpah. Terakhir, orang yang menghujat Roh Kudus adalah orang yang belum lahir baru atau belum pernah menerima keselamatan. Itu dia bagi Bapak Ibu, diberkatilah kita semuanya, dimeteraikan dengan Roh Kudus jaminan dan meterai bagi kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Roh Kudus tinggal dalam kita satu kali untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau adalah Bapa yang setia, yang tidak bisa menyangkal dirimu sendiri. Walaupun kami kadang kurang setia, tapi Tuhan tetap setia. Roh Kudus telah tinggal di dalam kami tetap dan permanen. Tidak akan pernah meninggalkan kami, apapun kondisi dan keadaan kami.
Justru ketika kondisi kami tidak seturut dengan firman-Mu, Roh Kudus terus mengingatkan kami akan kebenaran yang sudah kami terima. Bahwa kami telah dimeteraikan, kami telah dikuduskan, kami telah diampuni, kami selalu dikasihi. Oleh karena itu sebagai orang yang telah dimeteraikan oleh Roh Kudus, Engkaulah yang memakai kami, Engkau yang telah mengurapi kami, bahkan mengutus kami membawa kabar baik ini bagi dunia yang terhilang. Itu adalah sebuah kehormatan bagi kami sebagai mitra kawan sekerja Allah untuk mengerjakan tugas mulia karya Kristus yang sempurna di kayu salib. Di dalam nama Yesus, semua kami anak-anak di House of Grace telah dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Saya serahkan kepada Ibu Rosma. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Pak Obed, untuk khotbahnya. Ya, we are shield. We have the seal of the Holy Spirit, ya, that we are safe. Tanda-tandanya ya materai dari Roh Kudus yang tidak pernah gagal, ya. Sedikit announcement. Minggu kemarin saya itu keluarin satu survei tentang apakah banyakan lebih pilih offline service, that means going to church, go to AXA, atau pilih online. Nah, jemaat ada banyak lebih pilih online karena merasa lebih nyaman bagi mereka sendiri. Dan kalau pemain musik sebenarnya lebih pilih udah bisa, dia orang nggak masalah pergi ke gereja secara have a physical church di AXA. Cuma kendala kita ada pemain musik itu kita tahu bahwa mereka juga banyak yang pakai transport, ya, public transport atau Gojek and things like that. Jadi with that consideration kita itu akan tetap online aja, ya, tetap online because the consideration is that the musician itu pemain musik itu biasanya datang ke gereja itu pakai entah motor sendiri, ada yang emang nggak punya mobil jadi pakai Grab, pakai Gojek or things like that. So kita ambil keputusan untuk tetap online, ya, jadi semuanya tetap online. Discipleship class online, Sunday school online, teens online, pre-teens online, Sunday service online. Sampai kapan? Kita lihat. But until further notice, maybe a month from now kita akan lihat kondisinya dan semua itu rasanya lebih gimana nyamannya. Ya, percuma ya kalau ke gereja terus gelisah gitu. Kita kan orang, well, if you want to go to church you have to feel comfortable, ya, nyaman, aman, damai gitu loh. Kalau ke gereja gelisah-gelisah, ya maybe it's better online aja. Toh juga God is with us, ya. Si Dani, we pray for her. Yes, last week she's getting better. Recovery-nya makin baik, makin hari makin baik. Kalau kalian tuh ada permohonan doa, you have any prayer request, can always bisa WhatsApp ke kita, ke saya, Dewi atau siapa aja. Untuk yang kita akan bring it in our prayers. Ya, that's all. Kita akan doa ya untuk tutup. Let's pray. Dear Heavenly Father, we just thank you, Lord, that we are sealed by the Holy Spirit in our salvation. The day we accept you, you give us the shield of the Holy Spirit. The shield as an evidence, Lord, as a witness that we are your children. And it will never ever change till the day we see you face to face. Your faithfulness, Lord, towards each and every one of us is awesome. And your love towards us is unmeasurable and unconditional. That you, whatever situations in the most difficult of the situations in our life, you are always faithful and always there. Never leave us, never forsake us, that you are always with us. Lord, we just pray, Lord, for the congregation as a whole, in their jobs, in their works, in their daily lives, in their finances, in every part of their lives, that you are the provider. You are the one that provides for all our needs, Lord. Whatever the needs it might be, maybe emotional, maybe a physical, may it be a financial, may it be a mental needs, Lord. You are the answer, and you will continue to work in our lives, Lord, because you are faithful. And we have your seal as
as a guarantee that we are your children, Lord. We thank you, Lord, for being faithful to us and loving us in whatever circumstances and situations we are in. When we feel fearful, you are always there to give us your peace. When we are unable to do things, you give us the wisdom and open doors for us. We thank you, Lord, for your goodness. And Lord, we know that you are always with all the congregations and take care of all their needs and all their daily activities, that they will always have the peace of God that surpasses all understanding, guiding them in every way. In Jesus' name we pray. Amen. Happy Sunday.